selanjutnya langsung saja kita ke materi, yaitu terkait dengan analisis butir instrumen. Nah, alur analisis butir soal ulangan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang alur analisis butir soal ulangan yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu penulisan, yang kedua yaitu analisis kualitatif dan revisi soal, yang ketiga yaitu perakitan tes, yang keempat ulangan, yang kelima analisis. Nah, dalam analisis ini terdapat 2 cara atau 2 metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode manual dan yang kedua menggunakan komputer. Nah, untuk tahap yang keenam yaitu tahap seleksi soal. Nah, dalam tahap seleksi soal ini terdapat menghasilkan 2 jenis soal. Yang pertama yaitu soal jelek dan yang kedua yaitu soal baik. Ketika soal itu jelek, maka harus kembali ke tahap yang kedua, yaitu analisis kualitatif dan revisi soal. Nah, ketika soal itu baik, maka dia akan lari ke bank soal sekolah atau dijadikan sebagai acuan untuk latihan peserta didik. Nah, kemudian analisis butir instrumen. Yang pertama yaitu tes. Tes di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal. Nah, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal terhadap seluruh peserta tes. Nah, dengan rumus P sama dengan B per N. P diartikan sebagai tingkat kesukaran butir soal itu sendiri, dan B adalah kebenaran menjawab soal, dan N adalah jumlah siswa. Kemudian, makin besar nilai P, maka butir soal semakin mudah. Lalu, makin kecil nilai P, maka butir soal semakin sukar atau susah. Rentan nilai P adalah kurang dari sama dengan 0,0 hingga kurang dari sama dengan 1,0. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang contoh mencari nilai P. Seperti yang saya bahas di awal tadi, P adalah indeks kesukaran, dan B adalah jawaban benar, dan N adalah jumlah siswa. Untuk contoh, yang pertama kita mengambil butir soal nomor 1. Nah, dalam butir soal nomor 1 diketahui B sama dengan 8 dan N sama dengan 8 siswa. Lalu kita masukkan ke rumus, yaitu P sama dengan 8 per 8. Nah, kita ketemu hasilnya 0,1. Kemudian untuk butir soal nomor 2, diketahui B sama dengan 0 dan N sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan 0 per 8 sama dengan 0,0. Kemudian untuk butir soal nomor 3, kita ketahui B sama dengan 4 dan N sama dengan 8. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,5. Kemudian yang kedua yaitu daya beda butir soal. Daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai atau siswa yang tidak pandai. Sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Rentang daya beda adalah kurang dari sama dengan negatif 1,0 hingga kurang dari sama dengan 1,0. Butir soal mempunyai daya pembeda yang baik jika D lebih dari sama dengan 0,30. Nah, untuk cara mengukur daya beda yaitu kita menggunakan cara yang pertama, menggunakan D sama dengan BA per NA min atau dikurangi BB per NB. Di sini kita ketahui bahwa BA dan BB adalah nilai benar atas dan nilai benar bawah. Sedangkan NA dan NB adalah jumlah siswa atas dan jumlah siswa bawah. Kemudian untuk contohnya. Nah, perhatikan tabel tersebut. Untuk contohnya, sebelumnya saya akan jelaskan di sini kenapa itu ada 2 warna. Yang pertama yaitu warna oranye dan yang kedua adalah warna kuning. Untuk warna oranye, ketika pada nomor 1 dan 4, nomor 1 sampai 4, atau pada nama AA hingga DD, itu adalah kelompok atas. Kemudian yang nomor 5 hingga nomor 8, atau pada nama EE hingga HH, itu adalah kelompok bawah.
Nah, untuk butir soal nomor 1, yaitu kita masukkan D-nya. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. D sama dengan 4/4 min 4/4 sama dengan 0,0. Kemudian kita masukkan butir soal nomor 2, yaitu 0/4 min 0/4 sama dengan 0,0. Kemudian untuk butir soal nomor 3, yaitu 4/4 min 0/4 sama dengan 1,0. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu menggunakan rumus tersebut. Nah, kita perhatikan baik-baik rumusnya. Kemudian kita masukkan ke contoh. Diketahui tabel yang sudah berisikan variabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Nah, kita ambil contoh ini dari penjabaran tabel sebelumnya, yaitu kita ambil dari butir soal 1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, ketemu jawabannya 52/57,55 sama dengan 0,903. Kemudian fungsi pengecoh butir soal. Pengecoh disebut berfungsi jika dipilih oleh sebagian siswa sekurang-kurangnya 2,5% atau 5%. Nah, siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsistensi internal butir angket. Butir dalam suatu angket harus saling konsisten satu sama lain. Semua butir mempunyai dimensi yang sama. Diperlukan indeks konsistensi internal yang oleh sementara orang disebut validitas butir, tetapi ini bukan validitas angket. Kemudian ukuran konsistensi internal suatu butir angket adalah korelasi RXY antara skor butir angket dengan skor total. Pada umumnya, suatu butir angket disebut mempunyai konsistensi internal yang baik jika RXY lebih dari sama dengan 0,30. Kemudian contoh mencari konsistensi internal dari butir angket. Nah, sebelumnya perhatikan pada tabel penyelesaian butir angket soal nomor 1. Nah, dari tabel tersebut kita jabarkan menggunakan variabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Lalu kita masukkan ke rumus. Nah, kemudian ketemu hasilnya 65/87,750 sama dengan 0,741. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu kita lanjut ke bab selanjutnya, analisis instrumen. Nah, analisis instrumen ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu validitas. Nah, pengertian validitas itu sendiri yang pertama yaitu menurut Guilford, valid artinya sejauh mana skor tes dapat memprediksi kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, Cronbach, validasi adalah suatu proses di mana pengembang tes mengumpulkan bukti untuk mendukung berbagai jenis inferensi yang dapat ditarik dari skor tes. Kemudian, validitas instrumen, yaitu instrumen disebut valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Lanjut, kita ke jenis-jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Untuk melihat validitas isi suatu instrumen diperlukan validator sebanyak ganjil atau minimal 3 bahkan lebih. Tugas pokok validator adalah melakukan penilaian konten atau content analysis terhadap instrumen, antara lain yang pertama yaitu memvalidasi kisi-kisi. Yang kedua, melakukan penelaahan terhadap butir-butir instrumen. Contoh penelaahan butir-butir instrumen yaitu dari segi materi atau substansi, dari segi konstruksi, dan juga segi bahasa. Dalam segi materi, kita mencakup beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu materi sudah dipelajari oleh siswa, butir soal sesuai dengan indikator, hingga antar butir tidak saling bergantung. Kemudian dari segi konstruksi sendiri, pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas. Butir soal tidak tergantung kepada jawaban butir soal lain.
pengecoh sudah disusun dengan baik. Kemudian dalam segi bahasa, soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak diberlakukan menggunakan bahasa setempat. Kemudian yang kedua yaitu validitas kriteria. Ciri-cirinya yang pertama, relevansi. Relevansi adalah yang dimaksud dengan relevansi di sini yaitu peneliti harus menilai apakah kriteria yang telah dipilih itu benar-benar menggambarkan ciri-ciri yang tepat dari tingkah laku yang diamati. Kemudian yang kedua yaitu reliable. Reliable di sini, kriteria tersebut harus menjadi ukuran yang ajak bagi atribut tersebut dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Kemudian yang ketiga yaitu bebas dari bias. Pemberian skor pada suatu kriteria hendaknya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor selain penampilan sebenarnya pada kriteria itu. Jenis-jenis dari validitas kriteria yaitu validitas prediktif atau skor tes yang dipakai untuk memprediksi apakah behavior tidak ada saat tes di kemudian hari. Kemudian validitas konkuren yaitu kriteria yang dipakai untuk mengkorelasikan hasil tes telah ada. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu validitas konstruk. Di sini pengembang tes membuat prediksi mengenai bagaimana skor tes bertindak pada berbagai situasi. Sejauh mana konstruk tersebut mengukur konstruk yang dimaksudkan untuk dapat diukur. Kemudian selanjutnya yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas sendiri di sini apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut sama. Kemudian reliabilitas instrumen disebut reliable jika menghasilkan skor yang konsisten dengan kesalahan yang kecil. Reliabilitas instrumen secara teoretik, konsep reliabilitas dikembangkan dari teori-teori pada teori tes klasik. Tidak dilakukan uji signifikansi, tetapi nilai ambang batas tertentu ditentukan untuk R11. Biasanya digunakan nilai 0,70 sebagai ambang batas. Jadi, suatu instrumen dikatakan reliable jika R11-nya memenuhi kurang lebih dari sama dengan 0,70. Kemudian pendekatan untuk mengestimasi koefisien reliabilitas. Metode satu kali tes, yaitu mencakup teknik Spearman-Brown atau belah dua, teknik Flanagan, kemudian teknik Rowland, kemudian teknik Coder-Richardson, dan yang terakhir yaitu teknik alpha. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tes ulang, dan metode yang ketiga yaitu metode bentuk sejajar. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien reliabilitas, di sini mencakup panjang tes atau cacah butirnya makin banyak. Kemudian penyebaran skor, kemudian tingkat kesukaran tes. Nah, yang terakhir yaitu objektivitas. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan petunjuk penggunaan program Itemman. Di sini terlebih dahulu saya akan jelaskan, Itemman adalah salah satu program analisis butir soal yang dapat digunakan untuk menganalisa hasil tes. Itemman atau singkatan dari Item and Test Analysis merupakan analisis butir empirik model klasik. Nah, untuk mendownload aplikasinya nanti link akan saya sediakan di deskripsi. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan menggunakan atau langkah-langkah untuk menjalankan program Itemman ini. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan program Notepad dan masukkan data hasil tes yang akan dianalisis. Kemudian simpan dalam satu folder analisis bersama program Itemman. Misalkan data yang baru selesai dimasukkan itu diberi nama contoh txt. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sini kita ketahui 100, spasi O, spasi N, dan spasi 10. Nah, di sini keterangan dari angka 100 di sini adalah jumlah butir soal. Nah, dalam program Itemman ini dapat menganalisis maksimal 250 butir soal. Kemudian O di sini adalah omit.
yaitu jawaban kosong. Lalu N di sini adalah butir soal yang belum dikerjakan atau not respond. Kemudian angka 10 di sini melambangkan jumlah identitas siswa. Ya, dalam program iTemen ini dapat menganalisis jumlah identitas siswa sebanyak 80 siswa. Nah, kemudian lanjut ke cara penggunaannya. Yang pertama, kalian harus terlebih dahulu mendownload ataupun menginstal aplikasi iTemen ini. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal aplikasinya di sini. Nah, untuk penulisannya, contoh penulisannya yaitu seperti ini nyatanya. Terlebih dahulu, kalian harus menyiapkan kunci jawaban dari masing-masing peserta. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada satu spasi sebelum kita menuliskan berapa sih jumlah analisis soal yang akan kita analisis. Kemudian kita spasi lagi, kita kasih angka, kita kasih huruf O. Kemudian spasi lagi, kita kasih huruf N. Kemudian kita beri 2 spasi. Nah, kenapa kok 2 spasi? Karena dalam notepad ini dapat menganalisis lebih dari 1 spasi. Maka dari itu kita menggunakan 2 spasi. Nah, sebelumnya kita akan mencoba ke bentuk notepad yang baru. Kita buka di Office button, kita klik notepad, pencarian di notepad. Nah, kemudian kita mulai dalam pengetikannya. Yang pertama kita beri spasi 1. Nah, di sini saya akan menganalisis 10 butir soal. Nah, kita ketik 10. Kemudian kita spasi lagi, kita beri huruf O, kemudian spasi, huruf N, kemudian kita kasih 2 spasi. Nah, di sini kita akan menganalisis identitas siswa, yaitu 03. Nah, untuk menyingkat waktu, di sini saya terlebih dahulu sudah menuliskan kunci jawaban ataupun rekapan dari peserta yang sekiranya nanti bisa kita analisis langsung. Nah, di sini kita tinggal kopas saja. Kenapa kok kita menggunakan notepad? Karena ketika kita menggunakan Microsoft Word, nanti kesalahan kita tidak terdeteksi. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, kita simpan dalam local disk yang bersamaan dengan iTemen. Di sini sudah ada kata kunci soal. Nah, kita menggunakan kata kunci soal yang lain, yaitu soal dalam kurung 1. Dot tidak perlu karena sudah termasuk dalam save as type dokumen. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita silang. Nah, cara yang kedua yaitu kita langsung memasuki ke program iTemen-nya. Kita buka di program iTemen. Maaf, salah. Di aplikasi iTemen-nya. Nah, mungkin ini memang Windows yang berbeda dari Windows lainnya karena ini memang Windows yang lama. Kemudian ketika menginstal iTemen tidak memerlukan DOSBox ataupun aplikasi tambahan lainnya karena mungkin memang ini dukungan dari laptop lama ataupun Windows lama sehingga iTemen ini dapat langsung digunakan tanpa harus menginstal terlebih dahulu. Nah, ketika sudah muncul enter the name of the input file, kita masukkan file yang telah kita simpan tadi. Soal 1.txt. Kemudian kita enter, Ctrl enter. Nah, kemudian setelah di sini kita masukkan soal out.txt. TXT-nya jangan lupa. Kemudian kita klik Y untuk yes. Kemudian kita enter lagi. Nah, di sini untuk kunci jawaban kita harus menggunakan nama file yang sesuai. Yaitu kita menggunakan score.txt. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu muncul soal out-nya seperti ini.
kita dapat mengetahui bagaimana soal outnya. Kemudian yang kedua yaitu skor. Untuk skornya kita mengetahuinya seperti ini. Nah, memang sedikit cukup rumit jika kita menggunakan secara manual, namun berkat iTeman ini kita bisa menggunakan ataupun memanfaatkannya dengan cara yang lebih mudah. Mungkin cukup sekian presentasi ataupun cara pemakaian iTeman ini. Selamat mencoba dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun sesuatu yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.